Dani. Mariana, selamat pagi. Pagi, Bocen. Iya, pagi. Sen. Halo Mabuna, Selamat pagi, salam Sama Abuna ada kelihatan Bu Abuni. Femi ya. Iya, Halo, Gimana Abuna. aja Bu Femi? Selamat pagi. pagi. Ibu Sekar juga selamat pagi. pagi dah. Selamat pagi, udah. Selamat pagi semua. Ya. Selamat pagi, Abuna. Selamat pagi Abuni, Halo, Tuhan selamat pagi Selamat Bu pagi, Ina, Abuna. Bu Nancy, Pak Jisma, Bu Pagi, Sekar. Abuna, Abuni. Ditimpa terus. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu. Abuna, Abuni, Abuni. selamat pagi, salam, selamat pagi. Halo. Pagi Abuna, Abuni, dan teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih, yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Puji Amin. Tuhan ya. Saudari kita sudah kembali ya, puji Tuhan. Femi sudah kelihatan lagi. Puji Tuhan, tetap sehat ya Bu. Sehat, makasih Abuni, Abuna. Iya, itu enaknya kalau kita dalam berkomunitas ya. Satu nggak kelihatan, pasti dirasa-rasanin gitu ya. Masih ada beberapa saudara-saudari kita juga yang kita rasa-rasanin, saya yakin dan percaya ya Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, kita tepuk tangan dulu yuk untuk semua yang sudah berkumpul dan sehati pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa ya Bapak Ibu sekalian terkasih ya, kita berdoa. Dan juga anak-anak yang juga mau mengikuti nasihat untuk bisa berkumpul bersama, kita berdoa. Kami bersatu hati dan bersepakat bahwa di bawah tata kasih karunia-Mu hanya ada kemuliaan sorga yang tinggal di dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak hal yang harus kami hadapi hari-hari ini, tapi kami percaya bahwa kami tidak takut dengan segala bahaya, sebab tongkat dan gadamu akan menjaga kami dan membantu kami menghalau setiap pengganggu-pengganggu. Tuhan Yesus, kami titipkan bukan hanya masa depan kami, tapi juga kami titipkan semua yang ada pada kehidupan kami, baik keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan semua aspek kehidupan kami aman dalam kuasa pemeliharaan tangan-Mu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada terobosan, ada damai sejahtera, dan ada perlindungan yang sempurna, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Yang sepakat kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita memberikan pujian bagi Allah kita yang heran. Untuk itu Bapak Ibu, Abuna akan mulai share, dan ini pujian yang akan kita sama-sama naikkan ya. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Jadilah kehendak
kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kita percaya kemuliaan Tuhan turun atas kita, saudara. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita, ya. Kami terima kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya, kami sepakat dan percaya. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Baik, dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, langsung capcus yuk. Kita langsung buka Alkitab kita, ya. Ya. Ya, 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Dua Tawarikh pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10. Tapi kita mau baca dari yang ke-8 ya. Kemarin kita cuma sampai ayat 9. Saya pengen kita baca dari ayat yang ke-8. 2 Tawarikh pasal 7 ayat ke-8. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan pondok daun
selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentabisan Mesbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7 disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Ya, kita Abuna pengen kita menggarisbawahi ya, dari ayat yang ke-8 itu Salomo mengadakan perayaan itu dulu. Terus kemudian di ayat 9 perkumpulan raya, mengadakan perkumpulan raya. Lalu di ayat yang ke-10 bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan. Ya. Oke. Baik Bapak-Ibu sekalian terkasih dan juga anak-anak, simpel hari ini. Kalau apa itu Pondok Daun, perayaan dan segala macam itu tradisi, hari ini Abuna tidak akan jabarkan karena waktunya tidak cukup kalau hanya 10 atau 15 menit ya. Tapi yang pasti untuk saat ini Abuna cuma mau menyampaikan bahwa begini, ada banyak orang hari-hari ini membutuhkan pengalaman sukacita ya. Sukacita itu ada dua, sukacita yang sementara atau sukacita yang abadi. Ya, sukacita yang sementara ya sukacita yang sesuka-sukanya kita gitu. Ya. Jadi mau dianggap penting gak penting itu tergantung dari yang melakukannya. Ya, biasanya itu terada di posisi misalnya ketika seorang karyawan yang harusnya mengerjakan sesuatu, lalu kemudian dia lagi asik-asiknya kenal sama namanya aplikasi game ya. Lalu akhirnya dia cuman datang ke kantor, di kubikel sama kubikel mereka cuma sibuk main game. Hari-hari ini banyak terjadi seperti itu. Fenomena itu bukan cuma sekedar di anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah, tapi juga orang kerja. Ya, yang notabene Bapak Ibu sekalian terkasih, Anda bisa bayangkan kita hanya akan menjadi, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, ini akan menjadi satu kehancuran massal di setiap generasi. Ya, ketika di dunia luar generasi-generasi yang lainnya itu berkompetisi untuk bisa berikan sebuah daya saing yang ketat dan juga kuat dengan perkembangan teknologi, di sisi kita nih, anak-anak kita ini malah justru lagi hanyut dan juga terlena dengan teknologi. Ini bahaya ini ya. Ya, karena apa? Karena pengen mengalami sukacita. Sukacita itu apa sih? Perasaan gembira gitu. Sukacita itu perasaan gembira. Sukacita itu perasaan yang ibaratnya yang senang gitu. Ya. Ya contohnya ketika apa yang ada di kehidupan kita ya. Seringkali orang tua juga pengennya tuh merasakan ada sukacita ya. Tetapi ketika sukacita itu masih belum dirasakan, biasanya karena apa? Karena tidak ada kerjasama, tidak ada kontribusi gitu ya. Apa yang terjadi dan apa yang kita baca sampai hari ini itu dari kemarin, ini adalah sebuah perayaan pentabisan Bait Allah. Ini bukan cuma tentang upacara besar atau bicara mengenai banyaknya korban sembelihan yang dibawa sama orang. Tapi sebenarnya di balik semua itu ada pesan yang kuat. Apa pesan yang kuat? Tuhan itu hadir di tengah umatnya. Ya, itu yang pertama. Dan umatnya bersukacita karena apa saudara? Kebaikannya. Lihat di ayat yang ke-10. Ya, mereka bersukacita, mereka sambil. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dan juga anak-anak? Lihat pada hari yang ke-23 bulan ke-7 ya, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil. Jadi mereka sukacita di perayaan secara resmi, officially. Lalu apa yang ada di perayaan bubar nih ceritanya nih.
Habis bubar pulang ke rumah. Nah, pas pulang ke rumah mereka kembali ke rutinitas mereka masing-masing. Nah, pada saat mereka kembali ke rutinitas masing-masing, mereka sambil tuh apa sih? Sembari gitu loh. Berarti ada satu niat, kemauan dan juga usaha untuk membawa apa yang mereka alami di perayaan tersebut dibawa pulang ke rumah sambil bersuka cita dan bergembira. Artinya mereka kerja ya sambil membawa sukacita dan gembira itu, mereka kembali beraktivitas juga membawa sukacita dan rasa gembira itu. Artinya membawa nilai kekuatan yang bisa memberikan kepada mereka dorongan dan motivasi untuk melanjutkan dan menemani aktivitas kehidupan mereka. Karena apa? Karena kita kalau bicara mengenai kenyataan, kita pulang ke rumah belum tentu keadaannya sebaik yang kalau kita di gereja gitu. Iya kan? Bisa banyak hal yang terjadi di rumah. Nah, mereka sambil membawa sukacita dan gembira itu habis dari perayaan Pondok Daun, lalu mereka beraktivitas kembali. Kenapa mereka sambil membawa itu? Artinya mereka sadar. Kan orang yang sambil membawa tas misalnya pergi sambil bawa motor, kan gak mungkin orang yang gak sadar bawa motor lalu sampai tiba di tujuan, loh kok saya bawa motor ya, gak mungkin. Artinya dia pasti akan sadar. Jadi mereka sadar betul bahwa ini harus saya bawa ke rumah. Ya memang disuruh oleh Salomo kembali ke kemah kalian, tapi mereka membawa itu. Nah, jadi di sini kita belajar kalau biasanya secara umum orang itu melakukan perayaan atau bergembira karena sesuatu yang diperjuangkan selesai. Mulai dari target tercapai di kantor, mulai dari apa yang dituju juga tercapai dalam pelayanan, atau misalnya nilainya bagus ya, hasil dari usahanya belajar menghasilkan nilai yang bagus misalnya gitu. Jadi sesuatu yang sudah dikerjakan dan diperjuangkan itu tercapai dan berhasil. Itu umum sekali. Tetapi secara khusus kita sebagai orang percaya sebenarnya ada hal yang lain. Jadi bukan karena apa yang kita usahakan itu tercapai semata, tetapi lebih daripada itu, saudara. Ingat kemarin, ya nanti akan ditayangkan. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa apa? Kita kalau kayak datang ke gereja atau ke tempat kerja itu jangan hanya sekedar membawa kewajiban untuk datang ke gereja dan datang kerja, tetapi juga membawa sebuah rasa syukur ketika kita datang ke gereja dan juga datang ke tempat kerja. Kita mengerjakannya bukan hanya karena kewajiban saja, tetapi juga dibarengi dengan rasa syukur, sehingga apa? Kita tulus dan ikhlas. Dan ketulusan dan keikhlasan itu kekuatan yang tidak ada batasnya sebenarnya, selama orang itu mau membawa itu dan menerapkan itu. Kita ingat bagaimana Kristus dengan tulus dan ikhlas rela menjadi korban sembelihan, dan dari situ dia kuat menanggung segala derita. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, mengikuti jejak Kristus. Sebagai orang Kristen kita menyadari bahwa kekristenan bukan agama yang diturunkan lalu disebarkan, bukan. Tapi kekristenan adalah satu pedoman hidup, bagaimana kita menjalani hidup sebagai manusia, dan kita menjalani kehidupan sebagai manusia dengan berpedoman mengikuti jejak seperti Kristus hidup. Itulah disebut Kristen, pengikut Kristus. Dan dari situlah akhirnya menyebar ke semua bangsa. Karena apa? Karena setelah pencurahan Roh Kudus, mereka bisa bahasa Itali, bahasa Arab, bahasa Chinese, bahasa Jepang, bahasa Melayu dan lain sebagainya. Tersebarlah mereka ke seluruh negeri. Jadi itu yang terjadi. Nah, berkaitan dengan ini, yang mau Abuna angkat adalah satu teks bahasa Ibrani aslinya, yaitu kata sukacita. Di bahasa Ibrani itu sukacita itu simcha. Ya, baca simcha. Ya, simcha. Simcha itu apa? Begitu Abuna lihat di kamus, waduh,
itu ternyata kegembiraan yang mendalam, bukan karena hiburan, tetapi karena kesadaran akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Waduh, ini kalau kita sampai kepada simkhah ini sebenarnya ini luar biasa Bapak Ibu dan juga anak-anak ya. Kenapa? Karena kita itu akan menjadi orang-orang yang punya sukacita sejati. Sejati itu apa sih? Yang tidak akan pernah bisa berubah. Apapun keadaannya, itu pasti akan menjadi kekuatan yang luar biasa, memampukan kita melewati berbagai macam hal. Tadi malam di mesbah doa, saya bilang sama anak-anak, Papa Mama tuh butuh kalian untuk bersepakat, bersekutu, bersehati sama-sama. Kalau cuma Papa Mama yang bangun pagi doa, terus terang untuk menghadapi situasi yang saat ini kita hadapi, kita gak sanggup. Kami gak sanggup. Tapi dengan adanya kehadiran Kakak Alden dan juga Talia, saya bilang tadi malam, Papa butuh kalian. Nah, Bapak Ibu lihat deh, Salomo itu mengadakan perayaan itu bersama-sama. Yang tadi Abu Nabil minta tolong digarisbawahi, kata bersama-sama kan. Itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai kebersamaan. Saudara, kita harus jujur. Kita dibandingkan doa sendiri, kita lebih suka kalau doa tuh lebih dari satu orang. Apalagi namanya keluarga. Wah, itu kebahagiaannya luar biasa. Tapi kita juga harus jujur dengan kenyataan hidup kita gitu. Karena kan tidak semua orang dan keluarga punya keharmonisan ya kan. Nah, kalau memang sedang tidak harmonis, saran Abuna nih, kita ikuti apa yang dilakukan oleh Salomo. Mereka pun juga dalam keadaan sebenarnya pada waktu itu habis dari situasi yang tidak kurang baik juga gitu mereka. Tetapi saudara, akhirnya apa yang mereka perjuangkan sudah bisa mereka bangun. Dan seketika tuh seakan-akan semua masalah tuh kayak gak diingat lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih dan juga anak-anak, coba deh, jangan cuma hanya sekedar join di BW hanya karena kewajiban. Yuk kita sama-sama resapi, ketika kita datang di BW ini, kita sepakat gak sih bahwa kita hadir di BW ini karena kita bersyukur dan kita merasakan, kita mengakui bahwa kasih karunia Tuhan yang ada dalam pengalaman hidup kita itu berharga sekali gitu. Abuna rindu kita mengalami simkhah, yaitu kegembiraan yang mendalam. Ya, bukan karena situasinya yang menghibur ya, tapi kita semua sama-sama sebagai orang-orang yang sadar betul bahwa kalau bukan karena kasih dan setia Tuhan dalam hidup kita, kita tuh gak sanggup bertahan sampai hari ini. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Anak-anak, betul gak? Nah, nanti dampaknya kalau kita sama-sama sudah mengalami simkhah ini, itu anak-anak akan masuk ke dalam satu fase di mana mereka sadar. Sadarnya apa? Satu, selain mereka hormat kepada hadirat Tuhan dan mereka bisa menghormati firman Tuhan kalau di gereja, mereka juga hormat akan guru dan mereka bisa menyerap semua materi-materi pelajaran. Sehingga mereka akan berjuang untuk masa depan mereka. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan sebagai balas budi atas kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka, karena mata rohani mereka tuh dibuka. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang kok seperti kayak gak ngerti ya, Abuna sekarang sadar iya ya, karena anak-anak itu mungkin kadang-kadang mata rohaninya masih tertutup. Kalau tertutup gak pernah lihat Tuhan Yesus. Sama seperti Kleopas dan murid-murid dan teman-temannya. Kleopas dan teman yang lagi ke Emmaus ketemu sama Tuhan Yesus, gak sadar itu Tuhan Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu sudah klik di Insta story live, Insta live-nya BW, saya ada bagi linknya di situ. Memang seperti itu.
Nah, kesadaran itu muncul apa? Biasanya setelah apa? Setelah masalah. Tapi masalahnya kalau orang dikasih masalah, kalau kita nggak hati-hati, kita malah lebih fokus masalahnya. Padahal dengan adanya masalah, sakit penyakit, kita tuh harusnya sadar diri dan tahu diri. Kita ini nggak bisa hidup dengan mengandalkan apa yang ada di dunia ini. Semua instrumen dunia ini tidak bisa memberikan kita sukacita yang sejati. Tetapi kalau instrumen dari kerajaan Allah itu akan membawa kita masuk dalam sukacita yang sejati. Kegembiraan yang mendalam itu rasanya berbeda. Yang dalam istilah kekristenan adalah damai sejahtera, sukacita dan damai sejahtera. Kenapa ada damai sejahtera? Karena ada raja damai di dalam diri kita. Ada raja damai di dalam pekerjaan kita. Ada raja damai di dalam pelayanan kita. Siapa itu raja damai? Yesus Kristus kan. Itu indahnya kekristenan. Makanya Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, mari bawa hati yang penuh syukur. Jangan jadi manusia yang suka memanipulasi kebaikan Tuhan. Lagi sakit, lagi susah, cari Tuhan. Lagi ruwet, lagi banyak bergumul, cari Tuhan. Nanti begitu udah sehat, begitu udah pulih, begitu udah diberkati, cari masalah, bukan cari Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak, janganlah kita mengalami kegembiraan yang semata. Itu sementara. Tapi kita rindu kita mengalami simkhah, kegembiraan yang mendalam. Satu teks yang diambil dari satu perasaan Salomo, tapi dirasakan oleh semua orang. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ibadah, ya, itu paling enak bisa bersama-sama. Kita akan menemukan sukacita bersama-sama. Ya. Anak-anak juga kalau misalnya ibadah paling enak sama-sama. Bukannya ibadah sendiri gak enak, karena kalau sendiri itu biasanya saat teduh, bukan ibadah. Itu adalah saat dimana kita mengintrospeksi secara pribadi. Tapi kalau ibadah memang harus komunal. Itu sebabnya Salomo mengajak banyak orang, dan kalau sudah habis ibadah, bawa pulanglah kegembiraan itu sambil membawa sukacita. Ya. Sekalipun engkau sedang menangis, bawalah sukacita dalam Tuhan yang kau dapatkan. Sama seperti hari ini, kalau kita sudah belajar, oh aku rindu mendapatkan kegembiraan yang mendalam, dengan istilah simkhah itu, biarlah kita perkatakan setiap hari, setiap pagi, dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kita bawa sukacita ini kemanapun kita pergi. Sebab apa? Sebab sumber dari sukacita itu ada di dalam diri kita. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu mengalami kegembiraan yang mendalam, karena kami sadar betul ada kasih setia Tuhan. Dan kalau bukan karena kasih setia Tuhan, kami gak bisa ada sampai hari ini. Simkhah, sebuah istilah yang akan mengingatkan kami bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan harus membawa simkhah ini kemanapun dan dimanapun kami berada. Seperti hari ini, biarlah simkhah itu kami bawa kemana-mana. Dalam pekerjaan kami, dalam rutinitas kami, dalam pergumulan kami sambil membawa sukacita, sambil bersukacita dan membawa gembira itu. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah mengizinkan kami mengalami dan juga menghadapi semuanya sendirian. Dan Tuhan, biarlah kiranya sekalipun BW ini hanya pertemuan doa pagi, tidak nyampe setengah jam, tetapi kami semua seperti mengalami perayaan, sebuah perayaan dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Bukan karena kami sudah mengalami kesembuhan dan juga sudah berhasil dan tercapai apa yang kami bangun semata, tetapi kami sama-sama sadar bahwa kalau bukan campur tangan kasih setia Tuhan, kami gak bisa menghadapi sampai hari ini. Tuhan, Engkau yang akan mengulurkan tanganmu ketika kami angkat tangan. Engkau yang akan mengurapi kami, dan
Engkau yang akan meletakkan berkat di atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Untuk itu diberkatilah kiranya setiap orang yang hari ini datang kepadamu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Karena kalau bukan karena Engkau, kami semua tidak mampu sampai hari ini. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan. Kiranya roh takut akan Tuhan ada padamu. Kiranya damai sejahtera Kristus ada padamu. Dan bawalah segala kebenaran kebaikan yang kau dapatkan hari ini, sambil engkau bersuka cita, sambil kau bergembira, sambil kau bekerja, kita sama-sama mengalami simcha, sukacita yang sejati yang ada hanya pada Tuhan Yesus satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan akan menikmati sukacita yang sejati, bukan hanya saja hari ini, tapi untuk seterusnya apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya. Sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu sekalian terkasih. Seperti yang Abu Nabi bilang, kalau cuma pusing, Abuna-abuni. ada masalah. Baru berkati. Abuna-abuni. Jangan kasih kendor Bapak Ibu dan juga anak-anak. Kita sampai jumpa besok lagi ya. Terima kasih. Oke. Bye. Ya Bunda, terima kasih ya Buni, terima kasih Bapak Ibu semua. Abuna dan Abuni. Terima kasih Abuna-abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuna-abuni. Ya, sama-sama. Tuhan berkati juga Bapak Ibu sekalian ya. Shalom. Salam Abuni, terima kasih. Sampai bertemu besok pagi. Salam. Bisa di rumah sakit ya Pak? Oh, Pak Musa udah keluar ya. Oke, nanti saya pastikan Pak Musa tadi kata Abu ini sepertinya di rumah sakit. Coba nanti saya akan tanya ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, gak masalah. Kita tetap saling mendoakan satu sama lain. Tetap setia. Semangat. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Terima kasih Abuna. Jangan Abuna-abuni. Jangan kasih kendor. dan kita katakan dengan iman. Aku alami simcha hari ini. 1, 2, 3. Aku alami simcha hari ini Seterusnya. Juga dan seterusnya. ya. Aku kasih saya tapi simcha. Tuhan berkati, shalom Bapak Ibu semua dan juga anak. Berkati. Terima kasih.